Perkenalkan, nama saya Sylvia Bawel. Pada saat ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Dasar Filosofi HAM. Kita masuk pada latar belakang. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Inti HAM adalah martabat manusia. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia adalah konsep dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Karena HAM pada dasarnya tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi serta saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah. Kita masuk pada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, Soetanjo Widjosoebroto. Pengertian asasi manusia adalah hak yang mendasar atau fundamental yang diakui secara universal. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, apapun warna kulit, latar belakang, jenis kelamin, usia, dan agama. Yang kedua, Muladi. Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia itu lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh karena adanya keberadaan HAM yang sangat penting. Yang ketiga, John Locke. Dan pertama, kodrati. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan kepada setiap manusia sebagai hak yang kodrati dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Yang kedua, hak alamiah. John Locke juga mengungkapkan bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia secara alamiah dan melekat pada setiap individu sejak lahir. Kita masuk pada secara perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu lahir. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Dalam kita menggunakan hak asasi manusia, kita juga wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kita masuk pada hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari filsafat bangsa, yakni Pancasila. Di Indonesia, hak asasi manusia itu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam sebuah hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi dan kebudayaan. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, peradilan, dan perlindungan. Ada 4 generasi sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia mengalami 4 generasi yang dimana masing-masing memiliki ciri dan pusat perhatian yang berbeda. Generasi pertama ini pengertian HAM lebih berpusat pada hukum dan politik. Kita masuk pada generasi kedua. Generasi kedua ini dilatar belakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka, yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan juga dari hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Generasi ketiga dilahirkan oleh kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditunjukkan sementara aspek hukum dan politik terabaikan. Generasi keempat, peranan negara yang begitu dominan lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Kita masuk pada dasar-dasar filosofi HAM. Di sini ada hukum kodrat dan hak kodrati. Hukum kodrat dapat ditelusuri mulai dari zaman kuno dan makin berkembang di abad pertengahan bersamaan dengan tulisan para filsuf Kristiani terkemuka. Kita masuk pada positivisme. Jadi, positivisme ini adalah hukum yang terbagi atas 2 konsep dasar, yaitu positivisme analitis dan ajaran hukum murni. Jadi positivisme analitis ini artinya hukum adalah apa yang kehendak penguasa. Hukum murni yang menyatakan bahwa hukum seyogianya dibersihkan dari anasir lain di luar hukum seperti sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita masuk pada utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah tesis utama yang dianut oleh Jeremy Bentham bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan.